Hai semua, kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-41. So ya, macam biasa sebelum kita mulakan pembacaan kita pada hari ini, mari kita semua bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau, dan pada saat ini kami sekali lagi dapat meneruskan pembacaan firman Engkau pada hari yang ke-41 Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau sentiasa memberikan kami berkat, Engkau sentiasa memberikan kami perlindungan dan penjagaan dari segala sesuatu perkara yang tidak baik untuk kami hadapi di hari-hari kami Tuhan sebagai manusia biasa Tuhan. Dan pada saat ini kami terus ingin memuji Engkau, kami terus ingin menguatkan iman kami, dan kami ingin terus dekat dengan Engkau agar kami tetap dikuatkan dan tidak jatuh di dalam pencobaan bila mana saat itu tiba. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau berikan kami fokus, Engkau berikan kami hikmat untuk memahami segala sesuatu yang kami bacakan di dalam buku ini hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami agar kami sentiasa layak disebut anak-Mu dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita teruskan pembacaan kita hari ini di dalam Lukas 4 ayat 1 hingga 13. Ya. Pencobaan di padang gurun. Lukas, saya mulakan daripada Lukas 4 ayat 1 sampailah 13. Saya baca sekaligus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa sahaja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sahaja engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbung bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sekarang kita teruskan di pembacaan kita di dalam Desire of Ages nomor 114 hingga 115 untuk bab yang ke-12, yaitu pencobaan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ucapan Markus masih lebih tegas lagi, katanya, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah ketika mengundang penggodaan. Ia pergi ke padang belantara untuk mengasingkan diri, untuk merenungkan tugas serta pekerjaannya.
Oleh puasa dan doa, ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhinya. Tetapi setan mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara dan fikirnya inilah saat yang terbaik untuk menghampiri dia. Nasib besar dunia ini dipertaruhkan dalam perjuangan antara raja terang dan pemimpin kerajaan kegelapan. Setelah menggoda manusia kepada dosa, setan mengaku dunia ini sebagai miliknya, serta menyebut dirinya raja dunia ini. Setelah menyesuaikan bapa dan ibu kita, manusia dengan sifat-sifatnya sendiri, ia bermaksud hendak mendirikan kerajaannya di dunia ini. Ia mengatakan bahwa manusia telah memilih dia sebagai rajanya. Oleh pengendaliannya atas manusia, ia memegang kekuasaan atas dunia ini. Kristus telah datang hendak membuktikan bahwa pengakuan setan itu tidak benar. Sebagai anak manusia, Kristus akan bersikap setia kepada Allah. Demikianlah akan ditunjukkan bahwa setan belum memperoleh kekuasaan yang sepenuhnya atas umat manusia dan bahwa pengakuan haknya atas dunia ini palsu. Semua orang yang mengingini kelepasan dan dari kuasanya akan dibebaskan. Kerajaan yang telah dihilangkan oleh Adam karena dosa akan dipulihkan. Sejak pengumuman kepada ular di Taman Eden dahulu kala, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kejadian 3 ayat 15. Setan telah mengetahui bahwa ia tidak berkuasa atas dunia ini. Ada kelihatan di dalam manusia bekerjanya kuasa yang menentang kekuasaannya dengan perhatian yang besar. Diperhatikannya korban-korban yang dipersembahkan oleh Adam dan anak-anaknya. Di dalam upacara-upacara ini, ia melihat suatu lambang hubungan antara bumi dan surga. Ia bertindak untuk memutuskan hubungan ini. Ia salah melukiskan tentang Allah serta salah menafsirkan upacara-upacara yang menunjuk kepada juru selamat itu. Manusia dituntun untuk takut akan Allah selaku pribadi yang suka melihat kebinasaan mereka. Korban yang sebenarnya harus menyatakan kasihnya itu dipersembahkan hanya untuk memadamkan murkanya. Setan membangkitkan nafsu manusia supaya dapat memperkukuh kekuasaannya atas mereka itu. Ketika sabda Allah tertulis diberikan, setan mempelajari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan juru selamat. Dari generasi kepada generasi berikut, ia bekerja untuk membutahkan orang terhadap segala nubuatan ini supaya mereka menolak Kristus pada kedatangannya. Pada kelahiran Yesus, setan tahu bahwa seorang telah datang dengan tugas ilahi untuk menggugat kekuasaannya. Ia gemetar ketika mendengar kabar malaikat yang menyaksikan kekuasaan raja yang baru lahir itu. Setan tahu betul kedudukan Kristus di surga sebagai kekasih Bapa. Perihal anak Allah harus datang ke dunia ini selaku seorang manusia, memenuhi dia dengan keheranan dan ketakutan. Ia tidak sanggup menduga rahasia korban yang besar ini. Jiwanya yang mementingkan diri itu tidak dapat mengerti kasih serupa itu bagi umatnya yang terpedaya itu. Kemuliaan dan damai surga serta kegirangan persekutuan dengan Allah difahami oleh manusia dengan samar-samar sahaja, akan tetapi semuanya itu diketahui benar oleh Lucifer, kerub yang menaungi itu. Semenjak ia kehilangan surga, ia telah bertekad untuk membalas dendam oleh yang menyebabkan orang-orang lain turut dalam kejatuhannya itu. Hal ini akan diusahakannya oleh membuat mereka menaruh nilai rasa rendah atas perkara-perkara surgawi, serta menaruh hati kepada perkara
perkara duniawi. So sampai di sini saja kita punya pembacaan hari ini, di mana dia mengisahkan tentang bagaimana Yesus turun ke dunia dan berhadapan dengan pencobaan daripada setan itu sendiri ketika dia sedang berpuasa dan berdoa selama 40 hari di padang gurun. So betapa hebatnya Yesus, betapa setianya Yesus terus berdoa, terus setia kepada Allah Bapa yang berada di surga demi untuk mencapai misi dia untuk menjadi juru selamat kita, yaitu mati di kayu salib. So kita sebagai manusia pada sekarang ini, zaman ini, mari kita sentiasa bertekun di dalam doa, sentiasa bertekun di dalam pelajaran kerohanian ataupun firman-firman Tuhan, agar kita tetap dikuatkan dan tidak jatuh di dalam pencobaan-pencobaan yang datang daripada setan. Oke, so sampai di sini saja kita punya pembacaan pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama dengan saya di pembacaan yang seterusnya, yaitu pembacaan untuk hari yang ke-42 esok. So, mari kita akhiri pembacaan ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah sebentar tadi. Kami ingin belajar dari Engkau, kami ingin menjadi seperti Engkau Tuhan, agar kami juga tidak jatuh dengan mudah di dalam pencobaan-pencobaan yang sangat licik oleh setan pada zaman sekarang ini, yaitu zaman akhir Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan datang tidak lama lagi, dan kami akan terus bertahan, kami akan terus setia dengan-Mu sampai kesudahannya, agar suatu hari nanti kami juga akan berada di Yerusalem baru ataupun di surga baru, dunia baru yang Engkau sudah pulihkan daripada dosa ini Tuhan, agar kami juga akan terus dipulihkan daripada dosa yang sedang setiap satu individu yang ada di dunia ini bergumul Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus menyertai kami, Engkau akan terus menguatkan kami, agar kami terus bertahan dan terus menjadi terang, seterusnya menjadi terang dan pengaruh yang lebih besar kepada semua orang-orang yang percaya di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin menjadi mudah untuk jatuh di dalam pencobaan ataupun tipu muslihat setan Tuhan. Biarlah kami terus kukuh, terus kuat, terus beriman dan bertumbuh di dalam kasih karunia Engkau Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, terima kasih and jumpa lagi esok di pembacaan kita yang seterusnya. So, bye. God bless. Tuhan memberkati.